Shalom teman-teman semua. Di sini saya akan membagikan sedikit renungan dari firman Tuhan. Kiranya teman-teman mau mendengarkan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, kiranya kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang di sorga. Terima kasih atas kesehatan dan atas kehidupan. Kiranya sebentar lagi hamba akan membagikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa membantu hamba untuk menjabarkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba ini. Haleluya, amin. Nah, di sini saya akan membacakan renungan yang saya ambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini tuh kita sebagai manusia, Paulus tentu pernah merasa khawatir. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan, ia pernah mengalami karam kapal, ia pernah dipukuli, ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai manusia, Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Ia pernah mengalami kram kapal, ia pernah dipukuli, ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan di permohonan dengan ucapan syukur. Perkataan Paulus sangat menguatkan kita. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan keuangan. Saya terus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semua itu kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hal ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya dalam segala aspek meliputi tubuh, jiwa, dalam roh, kita tidak perlu khawatir. Jika Yesus, anak Allah yang tinggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-segalanya bagi kita? Dalam arti saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka segala sesuatunya telah Ia sediakan, sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Seperti itu juga Bapa kita yang di surga, Ia telah lebih dulu mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita sekarang dan masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun, karena kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasih. Berada dalam himpitan masalah sekalipun bukan berarti kita harus cemas, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi itu. Semua sendirian. Semua sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita, tapi nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari kita. Lalu berdoalah betapa pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita. Bukan saja kita hidup tenang, tapi terlebih ketika guncangan demi guncangan tengah membuat kita terlempar ke sana kemari,
Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi kita orang percaya. Imanilah itu dan berhentilah khawatir, tetapi bersukacita, penuh doa. Kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berhentilah memusingkan masalah dan mengisi doa yang dengan sederet daftar permintaan. Gantilah dengan ucapan syukur yang terus dari hati. Percaya bahwa Tuhan siap untuk mengabulkan permintaan Anda yang tersulit sekalipun. Kiranya sebagian firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang di sorga. Kiranya hamba sudah selesai menjabarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya dari firman ini kami dapat belajar dengan banyaknya ketulusan hati. Terima kasih juga atas semuanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.